Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno, tapi kali ini bukan ngobras. Kali ini nama acaranya atau temanya adalah pantas. Pantas itu adalah pendampingan terikhlas, pendampingan terikhlas atau pantas. Pendampingan terikhlas, betul. Hari ini tamu kita OKOC Gan sama OKOC Perwira. Tapi sebelum itu kita ada pertanyaan nih dari Rico. OKOC Youth. Wah, ternyata stok pertanyaan OKOC Youth itu banyak sekali. Prof, kita sebagai pelaku usaha yang ingin naik kelas dari skala rumahan ke skala lebih besar, kira-kira hal penting apa yang harus kami siapkan ya? Dari skala rumahan ke skala lebih besar. Oke. Bentar ya, saya nyalain dulu. Nyalain dulu buat monitor. Nah, halo pengantin baru, Putri Habibi. Apa kabar? Bagaimana pengantin baru? Salam buat suami. Oh iya, selamat ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Oke, teman-teman, jawabannya sederhana sebenarnya ya. Dua hal yang menjadi bensinnya pertumbuhan. Dua hal yang menjadi bensinnya pertumbuhan. Satu, uang atau cash flow. Nomor dua adalah, dan ini lebih penting, manusianya yang menjalankan. Jadi kalau kita mau scale up, itu yang harus kita siapkan lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau uang itu kan kita bisa kumpulin rame-rame, bisa dari pinjaman, dari tabungan, dari sesama shareholder atau pemegang saham, itu bisa. Dan itu bisa relatif waktunya lebih singkat ya. Relatif lebih singkat. Tetapi yang paling susah itu menyiapkan adalah sumber daya manusianya. Jadi kalau kita misalnya kita mau scale up, nomor satu yang kita harus replikasi adalah diri kita sendiri. Bisa nggak kita mereplikasi diri kita sendiri jadi lebih banyak? Maksudnya gimana tuh replikasi? Misalnya kan kita ngerjain semua tuh, mulai dari jualan, produksi, terus belanja, terus bikin konten, terus nagih, terus ngurusin distribusi, dan seterusnya ya. Nah, itu harus kita replikasi. Nanti ada satu orang yang khusus ngurusin produksi di luar kita. Ada satu orang lagi khusus ngurusin sales. Kita replikasi diri kita untuk yang mengelola sumber daya manusianya. Yang ngurusin kita untuk mengelola distribusi tadi udah ya. Keuangan. Oh, itu yang paling penting malah. Oke, makasih rental. Wow, Binte Biluhuta. Siapa yang tahu Binte Biluhuta, tulis di bawah itu. Apa itu Binte Biluhuta? Mapoy, waalaikumsalam. Ya, jadi saya rangkum ya, untuk scale up dari rumahan ke yang lebih besar, dua hal yang harus disiapkan yaitu manusia yang tentunya yang ahli ya, karena begitu kita kasih kepada yang bukan ahlinya, itu tunggulah kehancurannya. Oke, Mak Pau bilang apa? Jagung pakai kelapa. Oh ya, produksi juga betul. Jagung pakai kelapa. Diapain jagungnya? Ya.
Kelapanya diapain? Ini jenis apa itu? Kerajinan tangan kah? Makanan kah? Bahkan ada lagunya tuh. Nanti jangan saya yang nyanyi, kalau nggak nanti bubar. Yang nyanyi harus Putri atau Mbak Putri ya, karena dia udah spesialis vokalis. Oke, direbus pakai kelapa parut, pakai gula, jadi kayak sop ya, berkuah. Bintai Biluta, makanan khas Manado katanya Putri, betul nggak tuh? Oke, satu lagi tadi udah bilang manusianya, kedua yang harus disiapin adalah manusianya. Tadi manusia, nomor 2 adalah cash flow. Jadi stabil dulu. Hari ini pemasukan sekian, besok sekian juga sama. Besoknya sekian, itu udah stabil. Udah itu terus nanti 6 bulan kemudian stabil pertumbuhan. Hari ini jualan 5.000, besok jualan 6.000, besok lagi jualan 7.000 dan seterusnya. Ya itu namanya stabil pertumbuhan. Ingat, usaha yang baru dimulai itu tujuannya bukan tumbuh tapi survive. Survive apa? Bertahan. Hari ini jualan, besok jualan, itu udah tercapai tujuannya. Nanti tahun depan beda lagi tujuannya ya, kita revisi. Oke, teman-teman, kita panggil di sini ada Mak Pau dengan Mak Epoy. Kita accept. Oke, dari awal sampai sekarang Pantas tuh baru 18 kali ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, maaf, udah cakep banget nih, kita jadi minder. Biar malam-malam juga kudu kece dongnya nggak, Prof? Kece dan wangi. Kece dan wangi dong. Sama kan tinggi-tinggi. Mai Poi udah balik. Bintai itu makanan khas Sulawesi, Prof. Jadi jagung direbus. Kan aku kan 12 tahun di sana. Iya, gitu ya. Enak itu, Prof, pedas-pedas pakai cabe. Iya. Nah, ini. Apa kabar, Prof? Sekarang lagi di mana? Baik. Bentar. Bunda ngetok nih. Bentar. Bunda. Mbak Epoy mana mukanya? Suara saya bisa kedengeran dan wajahnya kelihatan nggak? Kedengeran, tapi Mbak Epoy nggak ada gambarnya ya? Kemana ya? Ada, dia menghilang aja. Kalau di aku cuma aku dulu. Lipstick dulu dong. Pakai lipen stick. Iya, pakai lipen stick dulu. Ini udah Prof. Udah di Jakarta belum? Prof. Udah di Jakarta belum? Udah pulang minggu lalu. Oh iya. Kirain masih pakai baju winter. Enggak, karena enggak lagi winter, lagi agak panas gitu tapi tetap sejuk. Oh iya betul. Oh belum masuk, masih fall ya. Oke. Ada Lampung nih hadir, terus ada dapur Mas Novi. Iya, katanya. Omah Rendang, Aema. Terus suara saya kecil nggak? Enggak, gede. Gede ya? Berarti Omah Rendang itu ininya harus digedein dikit tuh. Digedein dikit volumenya. Oke, kita mulai ya. Emang belum pernah muncul di Pantas ya sebelumnya? Belum ya? Siapa? Aku belum. Aku udah yang sama Mbak Dewi Espas yang pertama kali jadi ketua. Oke. Berarti rezeki sama Mbak Fau, rezeki tampil 2 kali di Pantas. Saya satu kali lagi dapat gelas ya, Prof? Iya, benar. Kalau Maipoy baru sekali ya? Iya, Prof. Baru sekali. Maipoy mukanya kemana, Maipoy? Prof, ditampilin TV dong, Prof. Kalau nggak kelihatan harus pinjem sama HP tetangga Mak Foy.
Tega banget. Pinjam HP tetangga. Aku ada loh. Kalau aku keluar nanti muka aku hilang. Enggak, pinjam HP satu lagi maksudnya. HP satu lagi. Nggak ada iniannya. Ada nggak? Gimana dong? Coba di switchin dong Mbak Nisa, di switch gitu loh Mbak Nisa. Ini IG itu kadang-kadang memang suka gitu. Jadi kita cara solusinya adalah pinjam HP tetangga atau suami atau anak atau Dek pinjem deh yang ada IG-nya deh. Dek pinjem dong deh. Ini Dek, HP pinjem. 2 tapi nggak ada IG-nya gimana nih? Enggak, Mama mau live iya. Sebentar doang, setengah jam. Iya betul. Anaknya bisa sakau tuh nggak scrolling. Setengah jam nggak pakai IG. Nggak pakai IG kamu. Mama mau lihat doang. Iya. Udah bisa belum? IG live, follow dulu Prof Indra Uno sama Mak Pau. Kalau diklik dari live-nya Mak Pau juga bisa. Ya wes nggak apa-apa Prof, sambil jalan Prof. Oke. Kita mulai ya. Yes. Baik. Jadi pantas ini tujuannya sederhana. Tujuannya pertama saling kenal antara komunitas. Ternyata sudah saling kenal akrab. Sudah ngobrol-ngobrol Coach. Kalau sama apa Mak ya 8-6. Itu dia lagi ya. Dia lagi. Oke, terus berikutnya selain kenal silaturahmi juga sekalian memperkenalkan komunitasnya ke teman-teman yang lagi dengerin atau yang nanti dengerin rekamannya. Terus terakhir nih sebelum menutup dijelasin kenapa orang-orang perlu gabung. Nah, di OKOC itu tidak menganut dua kaki itu haram, tidak menganut itu. Iya. Berkolaborasi. Kalau nggak ada dua kaki nanti pincang Coach. Iya, kalau kita bilangnya 1000 kaki pun kurang. Betul. Iya, kenapa sih? Karena jualannya harus ke banyak komunitas. Kalau cuma dia lagi, ya jualannya ya terbatas gitu-gitu aja. Nah, betul. Jadi sekalian saya mau apresiasi setinggi-tingginya buat OKOC kan, OKOC Perwira yang udah berapa tahun nih barengan nih? Maepo udah berapa tahun barengan? 3 tahun. Sama siapa? Kalau sama aku. Sama OKOC. Sama OOI. Oh iya, aku udah mau hampir 3 tahun juga. Maepo lebih lama Maepo sebelum aku. Ya, tapi kan aku resmi bikin legalitasnya yayasannya itu, Yayasan GAN itu di 2022. Sebelumnya memang sudah sering muncul Prof di penggerak, tapi kan support sana, support sini, sampai akhirnya kata Pak Iim, Boy bikin aja sendiri ya. Oh iya, tunggu saya pensiun, saya bilang gitu. Tapi ternyata belum pensiun. Jadi sampai sekarang masih sibuk. Kata anak saya, Mama udah pensiun tapi tambah sibuk. Iya. Masih kesana kemari. Banyak kegiatan. Banyak banget. Gak apa-apa, alhamdulillah jadi tidak cepat pikun, insya Allah. Oh iya, benar. Oke, nah kita langsung mulai perkenalan. Apa itu OKOC GAN? Nanti habis itu Perwira ya. OKOC GAN, udah itu terus. Ini kayak ada feedback ya? Enggak ya? Iya ya, suara siapa? Oh, maaf, itu suaranya dikecilin yang HP satunya. Nggak ada suaranya malah Coach. Nggak ada. Nggak ada suara. Udah, sekarang udah aman. 1, 2, 3, cek. Oke. Siap. Jadi ceritain OKOC GAN itu gimana proses sejarah munculnya, udah itu terus tujuannya apa, terus
sekarang Oh, anggota komunitasnya berapa, kegiatannya apa aja, terus ini. ketuanya siapa ya, gitu. Ketuanya siapa? Ini Oke, silakan. Baik. Terima kasih Prof. Indra Uno atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Pau, Mas Tauhid. Iya, sama-sama. Nah ini pada kesempatan kali ini, malam ini di program Pantas yang memang sudah saya tunggu Prof. Pengen curcol. Oh gitu. Ini saya sebenarnya udah lama saya minta-minta, tapi mungkin Nisa ini sedang proses penyesuaian Oh, sehingga baru sekarang nih udah berapa baik. bulan Nisa penyesuaian, habis itu tuh berapa. Lanjut. Ya, lanjut ya GAN ini sudah tidak berdiri dan sudah ada yayasan dan saat ini alhamdulillah anggotanya sudah 200 yang Berapa? terdaftar di website, tapi yang belum daftar dan akunnya gaptek juga banyak. Hal ini tidak saya hanya himbau ayo daftar, tapi saya tahu mereka juga punya 2 kaki dan hal tersebut kita dukung ya, harus kolaborasi gitu kan, jadi tidak monopoli. Saya ingin cerita kronologi Cinta. Jadi saya ini ex pegawai BUMN. Saya bekerja di BUMN, salah satu BUMN di Jasa Marga sudah 38 tahun pengabdian. Wow. Dan kebetulan saya ditugaskan di 15 tahun terakhirnya itu di CSR, di program kemitraan dan bina lingkungan, di mana salah satunya adalah program pembinaan UMKM di seluruh cabang Indonesia, seluruh cabang jasa. Nah, sehingga saya memang nggak begitu sulit ketika menggunakan satu komunitas, karena komunitas yang ada selama ini saya di Jasa Marga sudah ada gitu, saya kembangkan, saya pertahankan dan saya kembangkan. Itu pertama kali saya bergerak dengan OKOC itu di tahun 2018 di Lampung. Itu kaitan dengan pilpres, Prof. Kita punya relawan kita kumpulkan, dan di Lampung cukup banyak, berangkatlah ke Lampung. Nah, di situ saya membuat tentang OC, kewirausahaan, dan saya mengundang Lampung itu 2018. Nah, itu si komunitas ini, relawan ini kan grupnya masih banyak, ratusan. Mau diapain gitu kan? Pilpres sudah usai, kita harus bergerak dan kita harus tetap membantu tersebut kan. Nah, akhirnya dibuatlah menjadi grup UMKM, dan saat itu kita ke kawan yang sedang yang sudah bergerak di OKOC kalah kan. Saya terakhir ini maksud sih saya punya lawan, boleh ya gitu, dibina mau cekat. Dan di 2019 saya mengundang Prof. Indra ya waktu itu untuk pengukuhan di Lampung gitu kan. Nah, jadi ini kok nggak sekarang ya? Belum pensiun, masih kerja. Nah, setelah pensiun di 2023 itu kemudian Pak Ii dan yang lain-lainnya menyampaikan sih bikin ini sendiri, bikin penggerak sendiri gitu kan. Lalu saya sanggupi karena passionnya sudah nyambung di jiwa kan. Ya sama nih, gerakan sosial, nggak bisa hilang Prof. Jadi tetap di rumah juga, aduh, sehari 2 hari kok kayak gitu kan. Dan passion gerakan sosial ini, dan kebetulan memang sama dengan visi di OKOC,
Jadi saya merasa klop gitu kan. Ya udah, saya masuklah di OKBC. Sampai dengan saat ini GAN sudah melakukan beberapa apa ya, banyak sih kegiatan, bukan beberapa. Di tahun 2022 ketika mulai aja kita sudah tahun itu sampai bingung loh, kan berapa kali kegiatan, itu banyak apa namanya, inventarisasi kegiatan dan anak magang ya, mahasiswa yang program magang merdeka itu yang ditempatkan kan mereka membuat inventarisasi kegiatan. Bu, ini loh ya banyak banget kegiatannya, Rafitan. Saya ketawa aja, apa yang capek. Tapi Boy, suaranya di saya putus-putus, bener nggak, Mak Val? Iya, agak putus-putus kok. Coba ya. Itu, iya benar. Iya nih, Prof. Harus diisi dengan muka semua nih kayak saya. Harus diisi muka, saya masalahnya pipi semua nih, pipi. Ya udah, sebelah aja, sebelah gini. Halo. Gitu sih, Prof. Jadi berbagai macam apa ya, berbagai macam pelaku usaha bergabung di GAN, dan alhamdulillah semuanya, saya berharap semuanya happy. Nanti kita tanya teman-teman GAN ya, happy nggak sih sama saya gitu. Itu sih, Prof. Saya pengen membina teman-teman itu supaya bisa berkembang usahanya, dan saya juga bisa maksimal mendampinginya. Itu, Prof. Amin ya robbal alamin. Thank you banget. Oke, Ocekan yang ulang tahun ketiganya udah lewat apa belum? Di Oktober tanggal 28. Wow, itu kayaknya berbarengan dengan ada grand opening di mana gitu ya? Ada nggak? Waktu itu? Enggak, nanti 28 Oktober nanti. Iya itu, mari kita segera lakukan di Selo. Oke. 28 Oktober, keren. Iya, Prof. Kita mungkin mau camping selain di Selo atau di ini, Prof, di Taman Topi apa namanya? Ada di pegunungan juga di Bogor. Mereka juga minta sebetulnya itu saudaranya Prof loh. Bu siapa namanya? Yang di Bogor itu punya Taman Topi kan, pengelola beliau. Nah, dipindahkan sama Pemda Bogor ke Ciapus. Nah, itu wisatanya itu macam keponakannya Bunda, Prof. Ini lupa. Aku juga kemarin sudah ketemu tuh. Udah ketemu Ibu Gita, siapa ya? Kakaknya Mas Bram bukan? Atau adiknya? Yutara. Iya, Bu Yutara, iya betul. Enggak, Butara atau Yutara? Butara, Ibu Tara. Iya betul. Iya. Sepupu. Sepupu ya, Ibu Tara itu, Prof. Nah, itu nanti ya udah 2 deh, kalau nggak di Selo, kita nanti di ini. Di mana? Di tempatnya Yutara gitu, Prof. Oke. Thank you. Baik, Prof. Mafal, ayo giliran, Mafal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Prof. Udah bisa lihat belum? Salam kenal, Mbak Etoy. Udah dong. Prof nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Udah kedengeran belum, Prof? Tapi suaranya kok jauh? Oh, jauh ya. Saya pakai headset nih. Apa saya matiin aja headsetnya? Coplok aja. Coba. Coplokin. Coplok aja ya. Coba. Biar suaranya kayak Marepoy. Sekarang jauh nggak? Sekarang jauh nggak? Oke. Coba. Ya, halo. Coba. Nanti kalau saya nyanyi itu pada kabur semua. Oke, lanjut. Alhamdulillah, saya ingat banget pertama kali itu saya dapat pelatihan yang ngajar namanya Prof. Indra Uno.
dengan Ibu Ririn di Ririn. Nah, tahun 2017 kalau nggak salah bulan Februari gitu kan. Nah, itu udah habis itu udah selesai, tapi ada grupnya tapi tidak ada perkembangan apa-apa. Lalu ada bazar 100 UMKM OKOC dari Pak Sandi di Melawai 16. Nah, baru mulailah gitu kan. Mulailah perjalanan UMKM saya tuh Coach Prof. Jadi dari sana saya tuh dapat masukan banyak, dapat insight, dapat pertama kali kenal teman-teman UMKM ya awalnya dari OKOC. Bahkan sampai sekarang itu teman-teman kami di OKOC itu masih solid, Prof. Kita sekarang udah ada bikin arisan, bikin komunitas, dan teman-teman ini udah berkembang gitu kan. Lalu perjalanan UMKM-nya saya tuh dari 2017 terus kenal berbagai komunitas, macem-macem lah gitu kan, sampai saya masuk jadi UMKM Jakpreneur DKI dengan 7 pas yang sama banget diajarkan dari OKOC. Setelah itu saya kan kenal dengan Bu Ruli, itu sudah lama banget deh kenal Bu Ruli dari 2017 juga. Jadi diam-diam ini Bu Ruli ini memantau gitu kan, memantau kegiatan saya, bukan sepak terjang ya, tapi bagaimana ya itu tadi Coach bilang harus survive gitu loh. Usaha itu harus survive, harus komit gitu kan. Lalu harus bisa memanage juga untuk usahanya. Lalu di akhir 2022, di awal 2023, Mbak Ruli ini ngajakin saya bergabung jadi ketua penggerak. Terus saya bingung mau bikin apa ya nama penggeraknya gitu kan, karena kan saya udah tahu nih dari apa namanya ada OKOC GAN, ada OKOC Expas, tapi bingung apa ya, karena memang Mbak Ruli ini tahu saya tuh suka ngajak teman-teman gitu Coach, suka ngajak, terus suka nge-share info, terus orang itu suka bertanya. Jadi kalau di teman-teman UMKM nih, Mafau tuh kayak Yellow Pages kalau dulu ya kan. Jadi kalau nggak tahu, tanyanya ke Mafau. Jadi lama-lama banyaklah ya teman-teman yang saya tuh dijadikan kayak tolak ukur atau patokan. Gue pengen kayak Mafau. Jadi orang bilang pengen jadi Mafau wannabe gitu. Entah saya juga bingung. Saya tidak pengen jadi siapa-siapa gitu. Saya cuma tahu saya harus bertahan, saya harus survive, saya harus menghidupkan keluarga dengan segala macam ya up and down, jumpalitan segala macam gitu kan. Tapi saya be yourself. Jadi saya pengen jadi diri saya sendiri. Saya pengen punya mimpi, saya pengen anak-anak sukses, saya pengen usaha saya bisa saya turunkan, itu aja niatnya, nggak ada yang lain. Dan yang pastinya saya pengen bisa bermanfaat buat teman-teman lain. Lalu saya bikin OKOC Perwira dengan nama singkatan itu Perkumpulan Wirausaha, simple dan nggak punya niatan, maksudnya nggak punya neko-neko. Simpelnya itu karena udah saya yang mau bergabung maju yuk gitu. Jadi sampai sekarang ya ada kurang lebih 500, tapi ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya, 400 sekian lah gitu. Alhamdulillah saya selalu nge-share info di OKOC Perwira, kalau ada apa-apa, ada ajakan dari Mbak Vika, Mas Kevin, Mbak Ruli gitu kan. Jadi ke OKOC Perwira dulu, baru saya share dulu. Gitu Coach. Mantap, thank you. Jadi ternyata dari Melawai sudah pertama kali saya dapat pelatihan dari Pak Indra Uno. Oh gitu. Masih kontakan dengan Bu Ririn nggak? Masih Coach, masih Prof. Kemarin itu dia kan di Gerindra ya. Dia bikin UMKM apa lagi tuh namanya. Terus ada temen yang udah memang udah lama banget, dia ngasih Bu Ririn, akhirnya dikumpulin dalam satu grup, tapi belum berjalan nih. Tapi itu bukan programnya dari OKOC, dia bilang programnya dari Gerindra, bukan programnya dari DPR juga, bukan. Dia kan kemarin daftar jadi anggota DPR kan masih belum masuk gitu kan, tapi tetap di bidang apa gitu loh di Gerindra ya itu. Oke. UMKM maju apa UMKM sukses lah gitu loh. Ikut aja lah, kita kan ngejalin silaturahmi, dan Bu Ririn itu Pak Indra termasuk salah satu orang yang brainwash kita teman-teman UMKM sampai sekarang tuh masih bisa bertahan gitu loh. Jadi nggak mungkin lah saya nggak mau nggak ikut, nggak enak lah. Kita ngerasa ini guru saya loh gitu loh.
Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, ini tadi saya mau komentarin satu. Emang masih ada yang tahu Yellow Pages? Oh iya ya. Itu berarti sesuai dengan umur. Kalau kan udah ada Google. Iya. Kalau yang umurnya 17 tahun ke bawah masih ingat lah itu gitu loh. Yellow Pages, bujuk, bujuk. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya, bro? SMP, SMA lah. Iya, iya, iya. Aku kan baru 17. Nomor telepon orang tuh di situ. Iya, nomor telepon sama nomor-nomor bisnis. Alamat, nomor telepon, nama PT gitu kan. Ketahuan dulu suka baca iklan baris nih. Iya. Oke, thank you Mak Fau. Nah, terus mau nanya nih sama Maepo ini. Kalau itu gimana caranya tuh mengelola 1000 lebih anggota tuh? Bisa sharing nggak? Oh ya, itu kan terbagi di beberapa wilayah ya, Prof. Jadi kita masing-masing wilayah itu punya ketuanya. Kita pilih ketuanya yang dianggap mampu lah ya dan memang punya akses ke anggotanya. Nah, dari masing-masing ketuanya itu kadang-kadang ada yang kreatif, bikin program, ada juga yang hanya menunggu gitu kan. Ya, kalau Tangerang itu kan aktif, Bekasi juga cukup aktif, Lampung aktif tapi jauh gitu kan. Ada lagi Bali juga jauh, berat di ongkos, berat di operasionalnya, sehingga kita melakukan pendampingannya itu sharing info-info yang saya peroleh dari OKOC, dari yang lainnya juga, grup-grup komunitas lain. Saya tidak menutup kemungkinan info yang terkait untuk pengembangan UMKM itu dengan rajin-rajin saya membaca membaca feed di IG maupun medsos lainnya. Oh, ini ada info terkait pelatihan, info terkait sertifikasi gratis dan sebagainya, itu kayak share ke semua grup yang ada. Sampai Bu Ruli itu juga hafal Maepo ini habis subuh pasti selamat pagi, assalamualaikum gitu kan. Itu semua saya share grup dan saya menempatkan pengurus OKOC terutama Ibu Ruli itu di hampir semua wilayah yang ada di gang. Jadi beliau hadir, tahu banget kegiatan saya setiap pagi, menyapa gitu kan sampai dengan malam selamat tidur seperti itu. Jadi saya memaksimalkan kalau memang ada program yang bisa online yang diberikan oleh OKOC ya online, tapi kalau memang bisa hadir di offline ya saya share info tersebut, dan bagi yang memang berdekatan tinggalnya dan bisa dicapai, mereka akan datang di program-program yang diberikan oleh OOI, OOK dan yang lainnya, ataupun GAN sendiri juga melakukan pelatihan-pelatihan di sekretariatnya gitu, Prof. Oke, thank you. Wah, tantangan banget tuh ya. Ini ada Bumil nih. Vika Kuen, Bumil. Iya. Betul ya. Mbak Vika, apa kabar? Iya, terus ada siapa nih? Bumil sehat-sehat ya. Amin. Masih kerja terus tuh? Iya. Belum cuti. Iya, Mbak. Kalau nggak kerja justru ini coach badan pada sakit-sakit. Pegel ya? Iya. Mbak Vika ada juga tuh di setiap grup saya, makanya suka, woi boy, aku ini monitor terus Mbak Vika itu. Ini namanya lucu juga ya, Babon Juragan. Babon Juragan itu yang kemarin tampil dengan Prof juga di acara apa, Prof? Oh iya. Apa ya kemarin, bukan ngobras ya? Iya, ngobrol. Ngobras itu kan bawel banget. Nah kemarin si bawel ini dapat kesempatan untuk ikut di bazar chili spot itu loh. Kemarin ya hari Minggu ya. Beliau kan dia kan udah nunggu lama tuh, kita kan giliran ya. Ternyata dengan kesigapannya berhasil
foto sama Pak Sandi, terus ternyata Pak Sandi bilang produknya enak katanya, ludes habis dia sampai seneng banget, alhamdulillah gitu. UMKM apa? Uno itu UMKM nongkrong. Apa sih? UMKM nongkrong, namanya apa? O-nya itu apa ya? On the spot, on the spot ya. On the spot. On the spot ya. Kirain Iya kan nongkrong, itu kan oh my sebetulnya God. hanya untuk endorse aja ya, nggak jualan di situ, tapi dia produknya laku. Terus di Tapi itu udah YouTube-nya, direnov ya, iya. Prof, jadinya cakep ya. Udah direnov jadi cakep ya, lebih Belum kelihatan pernah. eksentrik. Oh belum ya Belum Prof, pernah. itu kan Nur Corner. Belum pernah. Itu dong kok, itu dong Prof. Kalau bisa itu buat tempat display UMKM Prof. Ah, itu harus ngomong sama ini nih, juragan OKOC Gan. Uhuy, uhuy. Siap. Iya, siap. jadi ada satu tempat gitu ya. Ini buat saran aja masukan. Ada satu tempat yang khusus mendisplay atau bisa menjual belikan produk-produk UMKM OKOC gitu loh. Jadi pada saat orang OKOC mau membeli, disuggest ke sana loh. Ini ada produk bagus-bagus loh dari sini loh. Boleh sistem konsinyasi atau boleh jadi reseller atau apa. Terus kalau bisa dimanfaatkan itu Prof. Kalau malam minggu itu kan di sana rame banget tuh kan. Terus kalau hari-hari kantor juga bisa kan gitu loh, mampir ke sana, belilah produk-produk teman-teman UMKM gitu. Nanti Tapi sebenarnya masing-masing dari sudah, kecil penggerak, Prof, nanti dari sebetulnya masing-masing sudah kita penggerak Prof. dikasih display. Kenapa? Itu sebetulnya yang ada di Nur Corner, kan itu Nur Corner ya, nanti akan jadi Nur Corner ketiga. Di Oh gitu. kafe-kafenya Nur Corner juga produk UMKM. Ada juga UMKM dari OKOC beberapa, tapi banyak dari UMKM yang bukan OKOC gitu. Jadi kalau memang mau masukin produk, bisa nanti dikurasi oleh timnya Ibu Nur. Bisa ke timnya Oke, Ibu oke. Nur. Nanti minta Mbak Nisa kasih nomor telepon ya, Prof. Biar nanti siapa yang mau masuk ke sana, kita open kurasi gitu kan dengan sistem konsinyasi dan segala macamnya. Jadi teman-teman juga terbantu loh, ada spot. Jadi kayak buat apa ya, lumayan kan lah ya buat iniannya mereka. Gitu. Boleh. Ini yang mengkurasi ini nih. Mak yang satu lagi ini. Uhuy, uhuy. Nanti bantuin ya. Mak. Prof udah pulang, Prof bukannya di Singapura. Iya. Nah, awal-awal ya Prof. Oleh-oleh orang Bawa begadang sinyalnya. kata Prof. Oleh-oleh orang Bawa lagi sinyalnya begadang yang terus paling ya Prof. besar, bawa sinyalnya yang paling besar. Ada oleh-olehnya keripik. Itu mah makanan Indonesia, kok keripik. Di sini laku tuh yang fish skin itu tuh. Oh iya dari itu Nah, kan. itu sih itu ya. Siapa sih namanya ya? Lupa lah aku. Eh, Nah, ini loh, Prof. Kalau bisa, kita kan teman-teman UMKM nih KWD Perwira kan udah banyak nih, bukan UMKM baru, tapi rata-rata UMKM yang sudah berjalan, tuh kan. Ada yang udah scale up, ada yang belum. Nah, kalau Prof keluar kayak gini nih, dikasihlah info, mau nggak? Atau dikasihlah jalan challenge, biar gimana caranya teman-teman bisa masuk produk teman-teman yang awet, tahan lama, yang sudah punya halal legalitas yang lengkap, bisa masuk ke beberapa negara dan diakomodir oleh GoC, masuk ke diaspora di sana. Kayak gitu loh, Prof. udah. Oke, OC ekspor tahu nggak? Iya sudah. Iya, tahu, tapi kemarin lagi buat yang ke Belanda ya, apa kemana ya? Ada tuh kemarin yang di endorse mulu tuh di Belanda. Oh gitu. Iya. Belanda. Iya, betul. Tuh ikut katanya. Iya, ayo ikut. Nanti kita bawa ya rame-rame. Nah, Pokoknya di mana ada Prof Indra di situ nanti kita iniin aja. Iya Amin. sih, mungkin saran aja biar nggak berat bawanya, kan itu berkaitan dengan bagasi kan, bawa barang itu. Jadi mungkin produknya itu bikin mock up gitu loh.
Jadi Oh, kosong isinya. Nggak perlu bawa banyak sebenarnya sih Mbak Lengkap Boy. aja lengkap. Jadi saya aja Nggak, ada satu tas yang nggak perlu isinya bawa banyak, cuman yang penting mokap-mokap itu. Kata anak saya, mama bawa apa nih, mokap-mokap teman-teman kita, bantu teman-teman gitu kan. Sampai ketemu temennya, mau nggak kayak gini, nanti kita pesenin. Jadi lumayan ada beberapa pesanan juga kan. Kalau barang benernya mah simpan aja di kulkas, kita makan, kita beli. oh iya, iya, benar-benar. Atau pakai color yang kecil-kecil gitu buat tester. iya, atau betul. bawanya gini, Pip. Jadi hanya bawa sampel 1-2 barang, jangan dikasih katalog produk, dia kan. Nanti itu bisa mereka langsung pesan. Nah, nanti untuk pengirimannya langsung aja dengan UMKM-nya itu tersebut. Itu kalau udah kalau maksudnya kalau jalur distribusinya udah sampai ke sana, berarti kan enak. Yang penting ada sampel di sana, mereka udah tahu, sudah standar bilingual, sudah ada katalog gitu kan. Jadi enak gitu. Iya, iya. Iya. Oke. Nah, mumpung bicara ini tuh, Mak Val, ada nggak anggota OKOC Perwira yang kira-kira beberapa yang mau dipromoin gitu di sini dulu. Nanti Ya. yang udah siap nama Oh, dari chatnya siapa ya? Yang ini udah kerak keluar Bang Din kemarin udah pernah ngomong, terus Omah Rendang juga udah pernah, sama Bir Peletok tuh, Bir Peletok Alifa nih belum nih, mungkin next ya. Ini jadi Bir Peletok, udah keren banget ini juga, masuk ke 100 jagoan UKM DKI. Terus kemarin dia di Jitek itu sebagai oleh-oleh Betawi dan ada paling depan di pintu masuk. Itu Bir Peletoknya ada yang siap saji, ada yang saset, terus ada yang ready to drink. Ini bagus nih. Nanti next bisa saya promo ikut di Uno Chill Spot, ya kan? Terus ada siapa lagi di sini? Macam-macam lah, Prof. Kemarin ada yang kopi juga udah. Terus karena kan kita juga beragam, ada yang craft dan baju itu juga banyak. Ada yang sekarang itu kemarin dia ikut ke Paris tuh, Mbak Dewi itu. Mbak Dewi itu salah satu the best juga, best UMKM juga. Dia bikin batik anak gitu kan, batik anak tapi ada boneka, ada mukena. Itu juga keren gitu. Jadi masing-masing mereka tuh memang sudah usahanya udah mulai berjalan, sudah mulai tumbuh, dan kayak Craft kemarin ada Alicia juga tahun kemarin dia ikut ke Paris. Gitu. Oke. Sebagian banyak yang produknya itu yang udah kita sekarang malah ngarahnya ke sustainable coach, Prof. Jadi harus bertahan, harus continuity. Kita juga bisa membantu ya 18 yang ini yang sustainable di SDGs itu, sama yang mulai ramah lingkungan gitu. Oke. Nah, tadi yang semua yang disebut sama Mak Val minta untuk bikin postingan IG story terus mention Indra Uno. Nanti saya repost. Oke, nanti aku share apa yang aku tadi colek-colek ya. Mungkin mereka masih dengerin saya. Mudah-mudahan nanti ini Mumu Mil juga. Ini salah satu temen dari awal banget OKOC. Dulu kan Pak Sandi itu ada rumah siap kerja yang masih anak-anak muda tuh. Nah, ini salah satu juga saya kenal. Nanti saya minta mereka bikin postingan dan tag ke IG-nya Prof. Indra untuk di-repost. Sip. Pokoknya semuanya yang tadi disebutin bikin postingan Siap. IG story, mention Indra Uno, nanti saya repost. Karena selama ini yang paling banyak saya repost namanya siapa? Apa? Aku lagi ya. Ini Mak nih, tuh. Epoy. Mak Pau itu mah, bukan Mak Epoy. Enggak, aku jarang repost, aku jarang ini, jarang ngeposting. Yang rajin itu adalah namanya Evi Sofia. Nah, Sofia. Nah, Iya, karena kan gini, Prof. Yang IG personal itu yang justru lebih banyak followernya gitu. Jadi terpaksa pakai yang IG akun pribadi. Padahal saya juga pengen ini gunnya ya, jadi paralel deh. Sambil ngenalin dari akun pribadi nih followernya biar tahu gun juga. Jadi kadang-kadang dua-duanya saya
apa namanya ya dikembangbiakan lah. Iya nggak apa-apa, ya mentionnya dua-duanya aja. Mention saya, mention Oke Gan, terus nanti begitu di repost dia dua-duanya Iya, lihat. gitu. Gitu. Kasihan juga nih Prof, dua-duanya kok pegang iya di mention gitu kan, FB juga. Nggak apa-apa dua-dua Boleh sekali. nanya nggak, Prof? Boleh, itu sesi berikutnya. Tapi ini kita ngomong-ngomong nih, bentar lagi udah mau Ulang tahun kan? Kita ulang tahun kan? Ulang tahun ke-9 nih kan? 9 apa 8 ya? Kan 2009 dong, harusnya kemarin kan 8. Oh Kan iya, Desember, masih oh, iya Desember Desember 11 2016. Iya. Oh iya. Ya, tanggal oke. itu kan tanggal 11 Desember kan Sampai anniversary apa itu, Mbak Epoy? anniversary siapa? Namanya sekarang festival. Oh, festival. Oke. Mau festival itu berarti rangkaian dong? Iya, ada yang muda-muda di Perwira Madigan, silakan ikut, namanya OKOC Youth Business Competition. Competition. Oh, iya, Youth Business Competition. Ya, Tapi umurnya under 35 ini, Prof. ya kalau yang 53 juga boleh lah. Prof, aku izin dong 53. menyapa kawan-kawan Boleh. nih yang sudah hadir di sini. Kang Samba satu nuhun. Ya kan? Terus ada Bu Heni, ayam bakar Sihala, Bu Yanti, ayam yang enak banget. Ada Mbak Ani, ayam bakar juga tuh dari Bandung, Babon Juragan, esnya yang maknyus, Melati Tapis dari Lampung yang keren banget. Ada camilan Mayaya, itu juga enak banget jusnya. Terus siapa lagi ya? Itu deh yang hadir. Herman. Herman siapa ya? Herman supir saya udah meninggal. Pak Black udah meninggal. Yang dibilang Pak Black itu namanya Herman. Itu Salam Lestari katanya. Siapa ya itu? Ya, kebanyakan nih anggotanya nih. harus bikin jambore. Ya, Jambore ya. Iya kayaknya udah mulai harus gitu deh, Prof. Tapi kulit duit dulu ya, Prof. Nggak usah pakai duit. Terus gimana? Prof, di-spill dong, di-spill untuk festival besok, di-spill. Oh, festival itu salah satunya. Nah, tapi bisa juga jamborenya hibrid. Nah, Oh iya ya. murah. Oh, good idea. Iya betul. Keren, Prof. Prof, ini ada artis. Prof, ini ada artis join namanya Herman Felani itu. Ada artis, Prof, artis zaman bala ini. Itu anggota aku. Halo Kak. Herman Felani. Ada artis zaman bala. Kalau di tempat saya ada namanya artis Maya Romantir, ada tuh, Prof. Dia punya produk es krim. Waduh, homemade, lucu deh. Maksudnya bukan lucu, bagus gitu loh. Dia punya ide kreasi buat anak-anak gitu. Keren. Ini aku tuh pengen nyampein juga nih, Prof. Silakan. Bahwa kita tuh sebagai penggerak ya, mungkin boleh sih disampaikan bahwa kadang suka ada yang nanya, jadi penggerak tuh gimana sih? Gampang apa susah? Saya bilang saya coba formulakan kriteria untuk jadi penggerak gitu kan. Pendamping itu kan memang passionnya pertama itu memang dia passionnya di bidang sosial ya. Karena beda dengan bisnis biasa gitu kan, karena banyak harus yang sesuai dengan judulnya di sini kan, pendamping yang terikhlas gitu. Nah itu dia keikhlasan itu kan yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kita memang untuk menjadi penggerak itu niatkan dulu, niat untuk berbagi waktu, tenaga dan pikiran, termasuk finansial. Insya Allah ada rezekinya gitu kan. Karena kan kita juga ingin selalu memberikan yang terbaik. Nah, selain itu berbagi waktunya ini yang luar biasa karena peran kita sebagai seorang diri sendiri seutuhnya sebagai seorang makhluk, juga peran seorang ibu, peran seorang istri, peran seorang Nini
Nini. Nah itu kan harus berbagi peran, ini benar-benar yang aduh ini itulah saya masih kita anak harus muda. enjoy gitu kan. Benar-benar yang itulah gitu. Jadi memang semuanya itu harus biar bisa jalan dengan smooth, ya kita harus ikhlas menjalaninya, tulus gitu kan. Dengan berbagai macam apa namanya dinamika dinamika menemukan anggota gitu kan. Kadang kita itu pengen regenerasi, mendidik, kaderisasi, tapi ketika diberikan ke anggota kita, ayo misalnya kamu jadi ketua ya, ketua event ini ya, saya percayakan gitu, buat loh kepanitianya, tapi ternyata kita percayakan ternyata duitnya amburadul, Prof. Iya dong, kita dengan dana terbatas, dia kebutuhan gini, oke kita transfer. Ternyata nggak sesuai dengan RAB, gitu kan? Nah ini juga yang, aduh, gitu. Tapi kalau kita kencengin, mereka bilang, ya saya ini terlalu ngatur atau gimana. Tapi ini hidup peran-peran yang seperti ini, gimana sih, gitu kan? Kan kita tuh bikin RAB itu yang harus kita pegang gitu ya, tapi ini dipakai buat yang lain-lain yang alah gitu lah, makan lah apa. Nah terus lagi kita bikin lagi satu event, ya udah bikinnya jadi ketua ya, jadi lagi yang lain kita coba lagi, ternyata nggak sesuai. Misalnya nih bagus dia punya ide misalnya ada ininya nih, ada sponsornya, tapi sponsornya nggak sesuai dengan yang kita pegang. Kita kan masih yang anti Israel itu loh, Prof. Ya kan? Nah, dia ke perusahaan-perusahaan yang support Israel, lah kan kita nggak sejalan. Israel, namanya Israel. Nah, itu yang kayak gitu-gitu, Prof. Yang terus kalau kita kasih tahu misalnya nih bikin ngajarin bagaimana cara menyusun acara, bagaimana menyusun rundown, bagaimana apa namanya, siapa yang duluan memberikan sambutan, itu kita kasih tahu tuh marah. Gue udah tahu, gue udah sering gini, kan itu bingung juga, Prof. Kadang-kadang pelan-pelan. Nah itu yang kita harus akhirnya kita udah kasih tahu ilmunya, diterima syukur, nggak terima dia ngambek. Iya, iya. Ini baru pertanyaan berikutnya nih. Ya. Suka duka, tapi ternyata udah curcol duluan. Mantap. Iya, Prof. Pasalnya itu kan yang dia benar-benar dihadapi oleh para penggerak gitu. Dan satu hal, kolaborasi itu penting banget. Dari dulu saya sangat suka dengan kata kunci dari Prof, kolaborasi, sinergi gitu kan, selalu ayo. Karena kita nggak akan besar kalau nggak kolaborasi gitu kan. Kenapa? Karena justru apa namanya UMKM ini harus banyak jaringan buat memasarkan produknya gitu kan. Nah termasuk di dalam mereka punya komunitas. Ada yang kadang-kadang saya menemukan satu anggota yang kemarin waktu berapa tahun, 2 tahun yang lalu ya, Pak Sandi kan ke Depok gitu kan, yang kata kreatif itu program kementerian. Tiba-tiba ada yang ngomong gini, Pak Sandi oke di Depok nggak ada. Pak Sandi nengok ke aku otomatis ada Mak Epoy gitu kan. Padahal dia dia itu anggota komunitas oke tapi tidak aktif. Pindah ke saya, disuruh pindah kan, itu berarti kan sama Pak Sandi. Oke ya sudah, tapi kan emaknya ngambek. Nah bingung itu, Prof. Oh iya, kayak gitu-gitu kayaknya langsung ngomong ke ketum IM atau ke saya juga boleh. Terus yang tadi dibilangin itu, ini kayaknya ide menarik nih. Mungkin Mafau juga setuju nih bahwa kalau kita kasih orang tanggung jawab, itu pastikan bahwa mereka udah punya skillnya. Yes. Karena kalau nggak punya skill, kita kasih ya amburadul, meleset gitu ya. Dia nggak punya basic, untuk basic pengetahuannya nggak ada. Iya, jadi memang harus betul dikasih tahu. Tapi kayaknya pelatihan cocok juga. Kita gimana ya? Kalau kita mau bikin pelatihan, nanti saya volunteer deh, saya yang salah satu narasumbernya. Kalau Prof yang jadi volunteer, mau semua orang ikut.
Boleh ngadain OKOC Perwira dan OKOC GAN kolaborasi. Nah, saya jadi narsumnya, pelatihan misalnya gimana caranya jadi WO atau IO atau apalah yang lainnya gitu ya, festival organizer dan seterusnya. Jadi dan itu memang kita pasti harus pelan-pelan, bertahap, berulang-ulang kali. Memang suka dukanya di situ, dan kita luangkan waktu untuk bikin part 1, part 2, part 3, sampai terakhir parto. Parto itu dong. Asal jangan Eko ya, Coach. Asal jangan Eko. Eko sudah kena blacklist. Iya, nah ini maaf, mungkin belum pernah dengar nih, kita kerjasama dengan Parto. Sudah, alhamdulillah sudah banyak anggota UMKM Perwira yang terbantu. Cuma sampai sekarang belum ada orderannya, jadi ini masih menunggu. Iya. Dia baru menasional, baru aja menasional. Jadi mudah-mudahan dengan menasional itu lebih luas lagi jangkauan informasinya. Nanti next Partonya ini bisa inin ulang ya Pak Prof. Bisa untuk teman-teman Perwira juga biar bisa masuk agak lebih banyak. Kemarin orang gitu. Ini yang teman-teman di Jakarta nanti atau seputarannya gitu boleh siap-siap ikut festival OKOC. Asik. Oh ya, Prof. Itu program yang keren banget yang menurut GAN itu program modal berkah itu pas banget loh, Prof. Oh, masih ada tuh terus, tapi harus didorong. Iya, Prof. Prof, kalau di GAN 100% semua, Prof. Itu pengembaliannya 100% nggak? Lunasan. Oke, Perwira juga dong. Setengah 4%. Alhamdulillah sudah hampir 100%. Mungkin bulan ini ya kita memaklumin gitu kan, alhamdulillah. Terus mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman OKOC lainnya. Iya. Yang penting jangan diancem-ancem, kasihan. Enggak lah Prof, kita kan manusia, kasihan. Prof, ini satu kata dari saya, mohon bimbingannya terus. Jadi OKOC Indonesia itu bisa bergaung lebih besar lagi dan ada suatu platform atau suatu tempat yang mendukung buat UMKM OKOC bertumbuh. Gitu loh. Amin. Jadi bukan hanya kita bisa berkolaborasi, bukan hanya kita belajar, bukan hanya pelatihan, tapi bisa bermanfaat dan kita bisa bersinergi satu sama lain. Ketua-ketua penggeraknya juga kalau bisa kita saling dikuatin lagi gitu loh, Coach. Jadi bikin lagi TOT lagi untuk para betul. Gitu. Jadi ada program apa di Perwira, ada program apa di GAN, ada program apa di Espos, lain-lain tuh kita bisa saling bersinergi, difasilitasi oleh OKOC, kita bisa berjalan beriringan sampai teman-teman itu bisa mengejar mimpinya mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sebelum saya yang terakhir nih ya, jadi mungkin teman-teman belum semuanya tahu bahwa semenjak Pak Sandi itu udah nggak di pemerintahan lagi, dia udah meluangkan lebih banyak lagi waktu untuk OKOC dan bahkan dia memonitor langsung pribadi per bulannya pertumbuhan dan progres dan aktivitas dari OKOC Indonesia dan semua komunitas-komunitasnya termasuk OKOC GAN dan Perwira itu langsung dimonitor sama Pak Sandi. Jadi sekarang istilahnya dia yang pegang kemudinya karena sekarang dia banyak waktu. Nah, kalau saya ngapain? Saya dari belakang pegang toa aja, gitu. Jadi yang di depan itu Bang Sandi. Nah, terakhir, kalau misalnya teman-teman yang dengerin di sini itu mau gabung OKOC GAN, OKOC Perwira, dan bukan atau, itu harus kemana dan siapa yang harus diiniin, yang dikontak, dihubungin. Itu terus ya dihubungin. Udah itu terus kalian kata-kata pesan-pesan penutup dari
Mak Epoy sama Mak Fau sebagai penutup. Pesen nasi padang pakai rendang 1, Prof. Ayo. Di Singapura nggak ada, Prof. Di Singapura nggak ada tuh. Boleh. Udah lama nggak makan rendang otentik. Asik. Oh iya nih ya, colek om rendang nanti ya. Minta tolong repost juga tag Prof Indra. Oke. Atau mau duluan, Mak Fau duluan? Apa, silakan. Saya perwira, silahkan bergabung. Grup saya terbuka. Saya terima masukan, terima saran, terima kritik supaya lebih membangun. Bagi yang mau berminat masuk ke OKOC Perwira, hubungi saya atau admin. Lalu bisa langsung daftar ke okoc.net. Lalu bisa cari penggerak perwira atau searching saja perwira, join sampai keluar kartu member. Harap di save karena setiap kegiatan OKOC pasti akan ditanyakan membernya. Begitu ya Coach, mudah-mudahan kami bisa terus bertumbuh, bisa membantu teman-teman yang lain, saya juga usahanya bisa survive sampai saya mendapatkan apa yang saya mimpikan. Terima kasih banyak Prof atas bantuan, support, dan bimbingannya selama ini. Thank you, Mak Fau. Silakan, Epoy. Iya, jadi untuk yang ingin bergabung dengan GAN, hubungi saya bisa DM di IG GAN atau ke WhatsApp di 081314348590. Saya sangat terbuka untuk tumbuh bersama. Udah saya ketik di sini. Gitu, Prof. Oh iya. Oh, di sini ada orang penting nih namanya Teguh Tatong nih. Siapa tuh? Itu wakil ketua Kadin untuk UMKM ya, lupa saya. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Teguh Tatong ini orang kepercayaannya Pak Anindya Bakri. Wow. Dan dia juga sangat concern terhadap UMKM, usaha. Nah, Alhamdulillah. Usaha kecil menengah tinggi ya Kak. Wah, usaha miliar. Usaha kecil maju, miliaran. Usaha Usaha maju kecil. kelas miliaran. Boleh Prof, teman-teman OKOC biar dimasukin ke dalam member Kadin. Jadi kalau ada info dari Kadin bisa langsung sampai ke OKOC gitu. Langsung dicolek tuh Teguh Tatong, ada contreng birunya. Teguh Tatong, oke nanti saya hubungin ya. Izin ya Pak Teguh, nanti saya DM. Iya, harus Yes. mau. Kalau dia jawabnya lama, bilang saya colek, terus nanti saya cus gitu. Langsung cus. Kayak, oke. Teguh Tatong ya, nanti saya follow. Mohon di follow back ya Pak Teguh. Oke. Ada lagi tambahan dari Maipoy? Apa ya tambahannya ya, teman-teman yang ingin maju jangan males untuk untuk upskilling. Jadi harus mengikuti zaman, karena sekarang zaman digital, kalian nggak mau belajar digital, nggak mau belajar AI, nggak mau belajar yang lain, ketinggalan jualannya, nggak laku. Jadi harus mengikuti perubahan zaman. Dan di OKOC itu menyediakan semua fasilitas pelatihan-pelatihan dengan gratis. Jadi ayo kita terus belajar dan belajar untuk mencapai tujuan masing-masing, yaitu mencapai pertumbuhan dari usahanya, juga mencapai kesejahteraan di dalam keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari Mafa, ada nggak? Sama, semua yang mau maju itu harus punya mimpi. Niat dulu, mimpi, komitmen, fokus pada usaha, lalu cari relasi yang banyak. Karena kita nggak tahu dari pintu mana nanti Allah akan membuka rezeki kita. Dan dari orang-orang mana yang nanti akan membantu kita. Insya Allah kalau kita bersosial, berjejaring, menambah koneksi, tujuan dan maksud itu akan terwujud. Jangan lupa kencengin doa ya, Prof. Jangan lupa kencengin doa, jangan lupa sedekah yang banyak. Yes. Betul. Jangan lupa Silaturahmi. Jangan lupa silaturahmi, jangan lupa terakhir istighfar yang banyak. Iya. Istighfar. Itu berlaku buat saya. Istighfar.
Sama Oh Prof, iya. sama kita juga Prof. Oh iya, iya jadi inget nih Prof. Mungkin boleh tuh Prof sekali-sekali Prof sebagai narasumber berbisnis yang amanah. Syariah. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, anytime. Atau sekali-sekali gini loh Prof, sekali-sekali OKOC bikin atau panggil pengajiannya kayak Ustadz yang lagi ini nih, Ustadz yang ibu apa tuh yang tuh. Nah, kita bikin acara atau salah satu jadi rangkaian festivalnya OKOC nanti dibikin di mana yang agak sedikit lebih besar, diundang seluruh ketua penggerak dengan anggotanya, kita bisa saling ya siapa tahu mau curcol-curcol, siapa tahu mau kasih masukan, siapa tahu mau kasih saran gitu kan. Seneng juga tuh. Oh, Iya, benar, aku sih benar. lebih ke Prof aja nih. Kalau bisnis syariah kan itu skema gitu kan. Tapi menjalankan suatu bisnis dengan amanah itu kan berbeda, Prof. Syariahnya Betul. tetap syariah, dia pakai skemanya syariah, tapi kan kalau orang yang menjalankannya tidak amanah. Nah, ini sasarannya, Prof. Oke, nanti kita serahkan tugas mengundang ustaznya dengan Ustaz Farid LC yang sekarang udah jadi sekjen, udah bukan Iya. pendum lagi. Dan kalau dia nggak berhasil mengundang, berarti dia yang harus mengisi. Oh, Pak Sekjen Bang Mule sudah Oh, keluar. Bang Mulya sekarang udah jadi senior advisor, yang jadi sekjen sekarang Bang Farid, ya, Oh, yang tadinya bendung. iya, iya. Berarti kemarin Farid, hasil rakor kemarin ya. ya, Farid Rifai. Pak Redi Vai. Oke, thank you so much, ladies. Saya akhiri pantas ke-18 kali ini, dan terus silaturahmi ya. Jangan lupa posting IG story dan repost. Nanti saya mention nama saya ya. Oke, Terima kasih banyak. Berkah Thank untuk you. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, salam buat Bunda, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys. Udah kelebihan dari 1 jam. Tadi udah lama banget ya, nggak pantas, nggak program pantas. Dan mudah-mudahan ya kedepannya sebulan sekali kali ya. Sebulan sekali Nisa. Mudah-mudahan. Oh, ini teman-teman yang banyak komentar, nggak bisa satu-satu saya terima kasih. Semoga silaturahmi terus, dan nantikan acara-acara seru ngobrol-ngobrol di IG lagi. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.